Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali dapat mengadakan persekutuan rumah tangga online dan berharap ini dapat diikuti oleh segenap jemaat Tuhan untuk membangun iman kita bersama-sama tetap segar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas waktu kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini di dalam ibadah persekutuan rumah tangga secara online. Mohon Tuhan Roh Kudus menolong kami dan memberikan pengertian yang baru, yang benar, agar kami sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh iman kami dan memberkati sesama kami. Hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan dan agenda, rencana, serta isi hati Tuhan bagi umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman ini di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ke 7. Efesus 4 ayat 1 sampai ke 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku Paulus menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan berbahagia setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyaksikan Olimpiade tahun 2020 di Tokyo. Dan ganda bulu tangkis putri kita, yaitu Grisia Poli dan Apriani Rahayu, mendapatkan medali emas. Di tengah-tengah pergumulan bangsa, kedukaan bangsa oleh karena pandemi, kita boleh bersyukur, berbangga ada pasangan ganda putri yang mendapatkan emas dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Namun, tahukah saudara sekalian bahwa Grisia Poli dan Apriani Rahayu berbeda di dalam banyak hal. Di antaranya adalah agama. Poli beragama Kristen, sedangkan Apriani beragama Islam. Lalu Poli rasnya, sukunya Chinese atau Tionghoa, sedangkan Apriani itu campuran Jawa dan Sulawesi. Lalu Poli itu berasal dari keluarga kelas menengah ke atas, jadi cukup berada. Sedangkan Apriani Rahayu dari keluarga menengah ke bawah, kurang berada jadinya ya. Tiga latar
belakang yang berbeda ini cukup rentan, cukup tajam, dan bisa digoyang untuk menimbulkan konflik di dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok agama, suku atau ras, dan ekonomi. 3 hal yang sangat rawan, sangat riskan, sangat rentan digoyang, digoreng untuk memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam membangun bangsa yang utuh dan satu di bawah dasar negara Pancasila. Namun, ya Grisya Polii dan Apriani Rahayu bisa menepis, bisa meminggirkan perbedaan-perbedaan itu dan bersatu hati untuk berjuang demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dengan semangat yang sama, spirit yang sama, memajukan, mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mereka meminggirkan, menepikan perbedaan yang ada. Dan yang muncul adalah kesamaan spirit berjuang mati-matian membela Sang Saka Merah Putih. Dan mereka berhasil. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya mereka berdua, kita tahu bahwa gereja juga terdiri dari berbagai macam orang-orang yang berbeda karakter, pendidikan, latar belakang ekonomi, keluarga, sifat, gaya hidup, pemikiran, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali perbedaan yang terjadi dan muncul di dalam gereja. Namun ada satu hal yang harus diperjuangkan, dipelihara, dan itu tidak boleh tidak untuk kita perjuangkan bersama-sama, memperjuangkan kesatuan iman, kesatuan tubuh, kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan baptisan, kesatuan Tuhan yang adalah dari semua, untuk semua, oleh semua, dan di dalam semua, untuk satu tujuan, mengharumkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Satu semangat di dalam keberbedaan yang ada harus diperjuangkan, seperti kata Rasul Paulus. Agar hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa panggilan kita? Apa maksud Allah atas kita sekalian, pribadi lepas pribadi? Hadir di dalam gereja, di dalam masyarakat, di tengah-tengah institusi, lembaga tempat kita bekerja. Berbeda-beda cara kita bekerja, namun satu tujuannya, mengharumkan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja itu memiliki 4 karakter. Pertama, kudus. Gereja itu kudus sebab sudah dipanggil Tuhan dari tempat yang gelap kepada terangnya yang ajaib dan dikuduskan oleh Allah untuk bisa bertemu, berinteraksi, berdoa, menikmati kehadiran Allah tiap-tiap saat. Maka gereja kudus, dan jangan sekali-kali mencemarkan kekudusan Tuhan di dalam gereja. Hiduplah dengan benar, dengan baik, dan jangan mengotori kekudusan gereja. Apapun yang kita lakukan harus mencerminkan umat Allah yang kudus. Yang kedua, ya, karakter gereja adalah Katolik atau am. Bahwa gereja itu
berlaku untuk semua umat manusia, semua bangsa, apapun suku, agama barangkali, ras, dan latar belakang. Dan itu berlaku di sepanjang abad dan di segala tempat. Seperti yang kita nyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Gereja yang kudus dan am. Bahwa gereja tidak terkotak-kotak oleh suku, oleh budaya, oleh ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, karakter gereja adalah rasuli. Bahwa gereja dilandaskan pada ajaran Yesus Kristus yang diajarkan kepada para rasul. Maka gereja harus melandaskan pengajarannya kepada Kristus yang diajarkan lewat para rasul yang mengajarkan ajaran-ajaran Kristus ke seluruh penjuru dunia. Gereja harus berdasarkan pengajaran Kristus dan itu diwariskan oleh para rasul. Maka gereja bersifat rasuli. Dan yang keempat, gereja itu satu adanya. Tidak ada gereja yang terpecah-pecah. Gereja pada hakikatnya adalah satu. Dan gereja tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka dalam konteks ini gereja adalah homogen atau sama. Tidak ada gereja yang berbeda. Semua gereja adalah sama di dalam dasar landasan Kristus dan dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus dan bergabung bersama-sama sebagai komunitas umat perjanjian. Maka gereja nanti akan mendapatkan seluruh janji-janji Allah. Itu hakikat gereja yang tidak kelihatan. Namun ada juga gereja-gereja yang kelihatan. Gedungnya, organisasinya, denominasinya, ajarannya, tata gerejanya berbeda-beda. Tetapi itu bukan hakikat gereja yang sesungguhnya. Sebab gedung gereja mungkin bisa roboh, bisa hancur. Organisasi gereja bisa tutup dan bisa hilang. Namun hakikat gereja yang sesungguhnya tidak bisa hilang sebab dilandasi oleh dasar yang satu, yaitu Tuhan yang satu, baptisan, dan Roh yang satu, yaitu Allah di dalam semua, oleh semua, dan untuk semuanya. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa faktanya kita berbeda-beda di dalam karakter, gaya hidup, pandangan, strategi di dalam mencapai tujuan dan mengharumkan nama Tuhan. Dan itulah yang biasanya kalau tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik-konflik di dalam gereja. Cara pandang yang berbeda, persepsi yang berbeda, strategi yang berbeda satu dengan yang lain di dalam memajukan gereja dan mengharumkan, memuliakan nama Tuhan dalam sebuah komunitas. Ada banyak perbedaan cara pandang, prinsip, strategi, metode yang dilakukan dan jika tidak dikelola dengan baik maka ini bisa menghancurkan dan merusak persekutuan tubuh Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak anti perbedaan. Kita bersyukur bahwa kita berbeda di dalam mungkin pendapat, ide, pemikiran. Tidak apa-apa. Berbeda itu sebuah kekayaan. Dan Tuhan memang mengizinkan perbedaan itu ada. Namun jangan sampai kemudian menggoyahkan sendi-sendi kehidupan gereja. Harus dikelola dengan baik, dengan tertib, dengan rapi. Agar perbedaan yang ada itu justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan jemaat Tuhan.
Nah, maka di sini ya kata Rasul Paulus, Tuhan itu mengaruniakan pengajar-pengajar, nabi-nabi, rasul-rasul, guru-guru, pendidik, penginjil, dan gembala-gembala untuk bersama-sama, bekerja bersama-sama, bekerja sama, mengharumkan nama Tuhan dengan spirit yang sama, yaitu apa? Memberitakan Injil yang benar, yang baik, dan melawan Injil-Injil yang palsu. Itulah semangat yang sama, spirit yang sama yang harus dibangun, ditegakkan, dipelihara oleh gereja, oleh kita semua. Walaupun kita berbeda-beda di dalam banyak hal, namun kita memiliki spirit yang sama, memberitakan Injil Tuhan dan melawan Injil-Injil palsu yang saat ini muncul di dunia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi warga gereja yang memiliki semangat yang sama di dalam keberbedaan yang ada? Yang pertama, saya mengajak kita untuk menjadi warga gereja yang baik. Apakah ada warga gereja yang tidak baik? Saya tidak berani menghakimi. Ada warga gereja yang baik, ada warga gereja yang tidak baik. Saya tidak berani menghakimi, sebab itu haknya Tuhan. Namun mari kita bersama-sama melihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi warga gereja yang baik? Termasuk saya berkata, apakah saya sudah menjadi gembala jemaat, pendeta yang baik, yang memperkenan hati Tuhan di dalam segala kekurangan, kelemahan yang ada pada kita. Nah, bagaimana kita dapat menjadi hamba Tuhan yang baik, gembala yang baik, pendeta yang baik, warga gereja yang baik? Yang pertama-tama dan yang terutama adalah memelihara kesatuan jemaat. Dengan sikap apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu dalam kasih. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Tanpa ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih saling membantu, tidak mungkin persatuan dan kesatuan jemaat akan terpelihara. Tidak mungkin akan ada persatuan gereja dan jemaat komunitas Allah jikalau orang sombong, angkuh, tinggi hati, mengagung-agungkan egonya, dan tidak lemah lembut, kasar, tidak pedulian, acuh tak acuh terhadap gereja dan pelayanan, tidak sabar, tidak tekun, tidak setia mengerjakan panggilan pelayanan yang ada, dan tidak menunjukkan kasih yang saling membantu. Tidak akan mungkin persatuan dan kesatuan gereja dapat terbangun jikalau ada karakter-karakter dari jemaat Tuhan yang muncul seperti itu. Nah, untuk itulah mari kita menjadi warga gereja yang baik dan bertanggung jawab, saling merengkuh satu sama lain di dalam sifat, karakter, rendah hati, sabar, lemah lembut, dan kasih saling membangun. Saya harus tegaskan ini berulang kali kepada jemaat Tuhan, dan juga sekaligus teguran bagi diri saya untuk mengevaluasi diri masing-masing. Apakah saya sudah menjadi anggota komunitas kerajaan Allah di dunia, di desa kita, di Kalirejo, di Merung Genjang, di Undaan, di Ngetas,
Pejaten, di Medini, dan dimanapun kita berada, termasuk di Taruman. Apakah kita sudah menjadi komunitas kerajaan Allah yang berkarakter kasih, sabar, lemah lembut, rendah hati, dan siap untuk merengkuh orang lain. Merengkuh orang lain. Kata yang saya pakai. Merengkuh artinya bukan sekedar mendekap. Merengkuh artinya saya merasakan apa yang Anda rasakan. Saya ikut menggumuli apa yang Anda gumuli. Saya ikut menanggung beban apa yang Anda sedang tanggung saat ini. Dan izinkan saya ikut menggumuli, ikut merasakan, ikut menanggung beban apa yang sedang Anda rasakan. Dan juga tolonglah beban saya dirasakan, ditanggung, digumuli oleh orang lain. Saling menanggung beban satu dengan yang lain. Dan itulah hukum Kristus. Semuanya yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat diri masing-masing ya. Apakah saya sudah menjadi anggota komunitas kerajaan Allah yang baik, anggota gereja yang baik. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan sebuah komunitas kerajaan Allah yang satu itu. Jangan takut untuk berkomitmen. Ada sebuah survei tahun 2010 yang mengatakan hanya 43% orang-orang Kristen yang betul-betul berkomitmen terhadap imannya yang diwujudkan dalam kehidupan bergereja. 43%, yang 57% warga gereja kemana? Apa komitmen atas iman mereka di dalam gereja? 43%, kurang dari separuh yang betul-betul berkomitmen atas imannya dan itu diwujudkan dalam pelayanan aktivitas-aktivitas gerejawi. Mari kita bersama-sama berkomitmen terhadap gereja. Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, harta kita, waktu kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Mungkin ada orang yang bertanya, Pak, saya sudah bertahun-tahun beribadah di gereja ini, bahkan lahir di gereja ini, ikut mendukung semua aktivitas-aktivitas gereja ini, ikut memberikan persembahan atas gereja ini, ikut bersama-sama membangun, merapikan organisasi gereja sampai hari ini. Apakah saya masih kurang komitmen terhadap gereja, Pak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya ukuran komitmen bukan masalah berapa lama kita beribadah di sebuah gereja, seberapa kita sudah ikut beraktivitas membangun gereja dan sebagainya. Namun ukuran itu adalah bagaimana kita berkomitmen hidup dengan benar, interaksi, bersekutu dengan Kristus, dan hidup kita berubah, dan hidup kita juga mengubah orang lain. Itu ukurannya. Apa artinya ikut aktif bergereja, membangun gereja, lahir di gereja situ, dan mendukung semua aktivitas-aktivitas gereja, jikalau kita tidak berubah secara pribadi oleh firman Tuhan dan kita tidak mengubahkan orang lain, paling tidak mengubahkan keluarga, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kita ikut aktivitas gereja dan mendukung kegiatan gereja. Ukuran komitmen kita kepada Kristus adalah bagaimana kita berubah dan mengubah orang lain. Mari kita lihat apakah saya sudah berubah, diubah oleh firman Tuhan,
sifat, karakter, ego kita dipangkas, dan kita hidup makin suci, makin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga kita mengubah orang lain. Dan jika itu terjadi dalam tiap-tiap jemaat, maka gereja akan bertumbuh, makin mengenal Kristus, dan daripadanya lah rapih tersusun seluruh tubuh yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya tentu kita rindu ingin memiliki gereja yang rapih, yang tertib, yang tersusun dengan baik, yang diikat di dalam kesatuan tubuh Kristus dan oleh pelayanan semua bagiannya. Mari kita bersama-sama membangun gereja Tuhan, agar gereja Tuhan makin bertumbuh, makin berkembang di dalam kesatuan tubuh Kristus, walaupun kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Selamat melayani, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.